Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan coba mempelajari bagaimana cara untuk melakukan uji chi-square. Ya, di mana uji chi-square ini diperuntukkan untuk mencari tahu apakah ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, tentu untuk uji chi-square ini kita harus memenuhi asumsi atau syarat-syarat untuk bisa kita menggunakan uji chi-square ini. Yang pertama adalah untuk uji chi-square ini harus menguji antara variabel kategorik dengan kategorik gitu ya. Artinya dependennya kategorik, independennya kategorik, dependennya juga kategorik. Bisa nominal, bisa ordinal gitu ya. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk uji chi-square itu syaratnya tidak boleh ada satu sel pun yang memiliki nilai expected count-nya kurang dari 5. Ya, artinya nilai expected count-nya harus di atas 5 gitu. Lalu pertanyaannya, bila tidak memenuhi syarat, artinya expected count-nya kurang dari 5, apakah ada uji alternatif lain? Ada. Nah, kita bisa menggunakan uji Fisher sebagai alternatif lain jika mana teman-teman ingin mencari tahu apakah ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke. Yang pertama yang perlu kita siapkan teman-teman tentu harus sudah datanya kita sudah input ke dalam master tabel. Ini adalah master tabel dari jawaban kuesioner oleh responden kita. Nah, kebetulan pada saat ini sekarang kita akan coba mempraktekkan bagaimana mencari tahu apakah ada hubungan kualitas pelayanan di rumah sakit terhadap tingkat kepuasan pasien gitu ya. Nah, di mana di sini kuesioner untuk kualitas pelayanan ada 15 pertanyaan, kemudian tingkat kepuasan itu ada 10 item pertanyaan atau pernyataan ya. Yang di mana di sini respondennya ada 88 orang ya. Ini 88 orang respondennya yang diukur. Ya, ini namanya master tabel ya. Untuk master tabel ini item pertanyaannya, ini pilihan jawabannya. Kebetulan untuk pilihan jawaban untuk tingkat kepuasan menggunakan skala Likert, untuk kualitas pelayanan ini menggunakan skala Goodman ya. Yang mana skala Likert itu skala pengukuran yang pilihan jawabannya lebih dari 2. Kalau skala Goodman itu skala ukur yang dimana pilihan jawaban jawaban hanya 2, ya atau tidak gitu ya. Benar salah itu skala Goodman. Oke, kita lanjut masuk ke SPSS. Ini saya sudah siapkan SPSS-nya, sudah saya buka. Silakan masuk ke variable view dulu ya. Variable view di sini untuk variabel independen kita adalah kualitas pelayanan ya, kualitas di sini di name tidak bisa dispasi ya, harus disambung gitu. Sekarang saya coba kasih strip bawah ya, kualitas pelayanan. Oke, kemudian variabel yang kedua adalah kepuasan pasien. Kepuasan pasien. Oke. Kemudian di desimalnya kasih angka 0 ya. Kasih angka 0. Oke. Cukup dulu sampai di sini. Nanti biasanya sering terjadi seperti ini, teman-teman bisa blok ya, kita bisa blok kemudian di delete. Oke, jika terjadi seperti itu tinggal di delete saja. Oke, sekarang masuk ke data view gitu ya. Data view ini sudah di var-nya sudah ada sesuai dengan nama yang tadi kita buat. Oke, ini sudah ada di var, tinggal kita masukkan data yang dari master tabel. Ini tingkat kualitas pelayanan. Silakan ambil totalnya saja. Totalnya saja diambil, di blok, kemudian di Ctrl C atau di copy, pindahkan ke SPSS.
Ini di paste saja. Lanjut seperti tadi, untuk total tingkat kepuasan kita blok totalnya, kemudian di copy, Ctrl C. Silakan dipindahkan lagi ke SPSS. Ya, ini sudah terisi kedua variabel, ya, kualitas pelayanan variabel independen, kepuasan adalah variabel dependennya, ya, di mana dipastikan bahwa jumlah responden kita 88. Oke, lanjut ke tahapan selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai min-nya. Ya, nilai min, median, standar deviasi, nilai maksimum, minimum dari kedua variabel tersebut. Ya, apa fungsinya nanti? Nah, fungsi dari nilai median nanti kita akan pakai nilai median untuk melakukan transform data, ya, di mana transform data ini nanti fungsinya adalah untuk mengkategorikan, karena hasil ukurnya kita untuk kualitas pelayanan itu ada dua, ya, karena Chi-square ini adalah uji Q kuadrat, artinya menguji tabel 2x2. Nah, untuk kualitas pelayanan kita ada dua hasil ukur, ya, hasil ukur yang kita capai, kualitasnya baik, kualitasnya tidak baik, gitu ya. Kualitas pelayanan baik, kualitas pelayanan tidak baik. Pun juga untuk variabel dependen itu kepuasan dan tidak puas, puas dan tidak puas. Oke, tahapan selanjutnya kita melakukan menentukan nilai min, median, standar deviasi. Oke, silakan klik analyze, kemudian descriptive statistik. Di sini ada frekuensi, klik frekuensi. Nah, silakan variabel ini dipindahkan, kualitas pelayanan dan kepuasan pasien ini kita pindahkan ke variabel, kolom variables. Kemudian klik statistik, contreng median, min, median, modus, standar deviasi, minimum, maksimumnya kita klik, kemudian continue. Baru oke. Oke, ini akan keluar hasilnya. Baik, teman-teman, untuk melakukan transform data, nanti kita akan menggunakan nilai mediannya, ya teman-teman. Nilai mediannya kita gunakan. Ini nilai median kualitas pelayanan itu 11,00, kemudian kepuasan pasien adalah 32,00. Yang artinya nanti apabila dikatakan kualitas pelayanannya baik, jika nilainya atau skornya itu lebih dari 11. Jika kurang dari 11, maka disimpulkan kualitas pelayanannya tidak baik. Ya, tadi ada dua kategori kita, pelayanannya baik dan tidak baik. Dikatakan baik apabila nilai mediannya di atas 11, dikatakan tidak baik apabila nilai mediannya kurang dari 11 atau nilai skornya, jawaban dari responden itu kurang dari 11. Begitupun juga dengan kepuasan pasien, ya, apabila skornya di atas nilai 32 maka dikatakan puas. Jika di bawah 32 maka dikatakan tidak puas. Gitu ya. Nah, sekarang kita melakukan ke tahapan transform data. Oke, langkahnya adalah di sini ada transform, kemudian klik record info different variables. Oke, diklik. Kita masukkan satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama variabel independen kualitas pelayanan kita masukkan ke sini. Oke, di sini name tinggal kita bikin kualitas ya. Kualitas. Sebisanya jangan sama namanya ya. Kualitas dan pelayanan. Saya sekarang pakai kualitas saja. Kualitas kualitas P aja, kualitas P pelayanan. Oke, saya change, kemudian di change. Oke, nggak bisa. Oke, kualitas saja, kemudian di change. Oke, tunggu ya, di error. Oke, sudah. Setelah di change, ini kualitas sudah masuk. Kemudian di all and new values. Oke, silakan klik satu. Kualitas pelayanan tadi nilai mediannya adalah 11,00. Oke, klik satu. Di sini rank high
batas tertinggi ya, tertingginya 1 itu 11,00 ya. Tadi tinggal di add, di sini ada AEDD, tinggal AEDD. Kemudian kedua, klik 2A, kemudian row ya, rank lowest, lowest batas terendah itu berarti sama 1.00, tinggal di add. Oke, continue. Lalu di oke. Oke, lanjut. Kita kembali lagi ke ini sudah terisi ya kategorinya. Sekarang kita lanjut lagi transform yang kedua. Ini kita keluarkan dulu. Sekarang kepuasan. Oke, kasih nama puas. Ya, kita kasih nama puas. Di change. Oke, kemudian setelah di change, all and the new values. Ini keluarkan dulu. Keluarkan dulu. Ya, klik satu di value, diklik satu di value, kemudian di rank. Ranknya adalah 32 tadi ya. 32,00, di add, kemudian 2, klik row 32,00. Oke. Oke, kemudian di continue. Setelah di continue langsung oke. Baik. Ya, ini sudah terisi. Silakan pindahkan ke variable view. Variable view ini kasih angka 0, angka 0. Oke, setelah itu di kualitas pelayanan. Ini baru kita di value-nya, teman-teman perhatikan di value untuk kualitas, klik value-nya, klik satu, baik gitu ya, kategori baik, kemudian skor kode 2 itu kurang, tidak baik, pelayanannya tidak baik. Oke. Kemudian oke, pun dengan variabel tingkat kepuasan, klik satu kategori puas, oke, di end, kemudian 2 tidak puas, klik add, kemudian oke. Ya, ini sudah terisi. Coba dipastikan di data view. Ya, ini tadi sudah apa namanya, terisi ya, nilai dari kategori kualitas pelayanan dan kategori variabel apa namanya, variabel tingkat kepuasan. Oke, di sini kita juga bisa ngecek kalau mau pakai angka seperti ini, juga bisa menggunakan kalimat seperti ini. Klik yang di sini. Ya, di sini ada. Ini juga bisa kita kembalikan, bisa kita pakai. Ya, ini artinya ini untuk responden 1, kalau pelayanannya baik, kategori puas. Ya, baik. Ini skor jawaban dari responden kita. Sekarang kita lanjut ke tahapan uji chi-square, ya, atau pengolahan datanya. Saya kembalikan biar tidak bingung ke angka saja. Ya, baik. Langkah selanjutnya, teman-teman, untuk uji chi-square adalah klik analyze, ya, klik analyze, kemudian klik descriptive statistik. Di sini ada cross tab, ya, tinggal klik cross tab. Nah, teman-teman perhatikan, variabel independen masukkan ke row, kolom row, ya. Variabel independen kita ada kualitas pelayanan, masukkan ke row, kemudian variabel dependennya masukkan ke kolom, ya, ke kolom, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman klik statistik. Di sini ada statistik. Nah, di sini contreng chi-square-nya. Oke, jika teman-teman pengen lihat nilai kontingensi koefisien juga bisa. Ya, kita tidak usah lah ya. Cukup risk-nya atau nilai odds ratio, kita pengen tahu berapa besar hubungannya. Klik risk-nya. Oke, kemudian continue, kemudian masuk ke cell, ya, klik cell. Oke, contreng expect count-nya. Ya, tadi syaratnya adalah tidak boleh ada nilai expect count-nya kurang dari 5.
Ya, kita lihat nih nilai expect count, klik aja atau dicontrek expect-nya, ini expect count, kemudian row sama total saja ya. Row, total, baru continue. Oke, sudah selesai, tinggal di OK. Ya, kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil dari uji Chi-square tabel 2x2. Mana sih tabel 2x2? Ini tabel 2x2. Kualitas pelayanan baik, tidak baik, 1, 2, puas, tingkat kepuasan, puas, tidak puas. Nah, itu tabel 2x2, 1, 2, 1, 2. Nah, itu maksudnya tabel 2x2 atau Chi kuadrat untuk uji Chi-square. Gitu ya. Kemudian ini cara membacanya seperti ini teman-teman. Kalau yang expert count-nya tadi ya, ini expert count-nya. Expert count-nya 45 untuk tingkat kepuasan. Nah, kita mau ngecek apakah ada nilai expert count-nya kurang dari 5. Di sini ada di bawah. Di bawah perhatikan no cell. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa syarat uji Chi-square itu tidak boleh satu sel pun. Ini maksudnya sel, kolom. Satu, ini kolomnya nih. Kolom ini sel, ini sel, ini sel, ini sel. Nah, itu maksud dari kolom. Sel itu di kolomnya tidak boleh ada satupun kolom atau sel yang nilai expect count-nya kurang dari 5. Ini kebetulan kita no sel, tidak ada satupun sel yang nilai expect count-nya kurang dari 5. Nah, dan nilai terendahnya yang paling terkecil nilai expect count kita adalah 6,34. Ya, begitu. Itu adalah bahwa kita bisa lanjut untuk menggunakan uji Chi-square ini karena sudah memenuhi syarat. Tabel 2x2 sudah oke, kemudian skalanya ordinal juga oke, ya. Oke, ininya sekarang kita lanjut cara membaca. Kualitas pelayanan baik, teman-teman perhatikan. Kualitas pelayanan baik ya yang pasien dengan responden dengan kualitas pelayanan baik yang merasa puas itu ada 44 orang dengan persentasinya 50%. Ya, ini persentasinya untuk total 50. Nah, ini kalau 45,3 ini nilai expect count-nya, ini persentasinya 77,2. Nah, untuk kualitas pelayanan baik yang merasa puas ada 44 dan merasa tidak puas itu ada 13 orang. Yaitu dengan persentasi 14,8. Pun untuk kualitas pelayanan tidak baik ya yang merasa puas itu 26 dan merasa tidak puas itu 5 orang dengan persentase 5,7%. Gitu ya. Itu cara membaca hasil uji Chi-square itu. Lalu untuk menarik kesimpulan apakah ini ada hubungan atau tidak atau menjawab hipotesis. Nah, untuk penelitian ini hipotesisnya adalah ada hipotesis HA-nya adalah ada hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien. Kemudian H0-nya adalah tidak ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien. Itu H0-nya. Nah, lalu kapan atau yang mana nilai p-value-nya? Ya, dikatakan signifikan ada hubungan apabila nilai p-value-nya kurang dari 0,05 ya. Kurang dari 0,05 ya, teman-teman. Jadi sekarang kita lihat yang mana nilai p-value-nya untuk uji Chi-square-nya kita. Perhatikan di continuity correction. Continuity correction. Ya, tadi ini adalah nilai signifikannya. Kebetulan kita dapat adalah 0,642. Ya, artinya ini nilai p-value yang kita dapatkan adalah lebih dari 0,05. Yang artinya H0 diterima, HA-nya yang ditolak. Ya, dapat dari kesimpulan tidak ada hubungan antara kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pasien. Nah, itu hasil penelitian kita yang sekarang ini dari hasil kuesioner yang diisi oleh sampel kita atau respondennya kita, gitu ya. Ini nilai value-nya. Kenapa Pak tidak di version Chi-square? Version Chi-square ini digunakan untuk tabel 2x3.
Misalnya di sini tidak puas, puas, tidak puas, sangat sangat tidak puas. Misalnya ada satu tabel lagi atau satu kategori lagi di sini. Nah, itu misalnya tabel 2 kali 3 dan seterusnya, lebih dari tabel 2 kali 2, bisa tabel 2 kali 4 misalnya. Nah, itu nilai v-value-nya yang digunakan adalah version chi-square. Ya, tadi syaratnya adalah tidak boleh ada satu sel pun nilai expect count-nya kurang dari 5. Apabila didapatkan satu sel kurang dari 5, ada nggak uji alternatifnya? Ada. Ya, kita bisa menggunakan uji alternatifnya adalah uji Fisher exercise. Nah, ini ada hasil Fisher exercise, kita bisa menggunakan ini sebagai nilai v-value-nya. Gitu ya. Apabila nanti tadi di atas nilai expect count-nya kita itu, misalnya nilai expect count-nya kita ada ya satu sel yang nilainya kurang dari 5, misalnya angkanya ini expect count-nya kurang dari 5, misalnya 4 gitu ya. Itu kita bisa menggunakan untuk uji chi-square itu nilai kita bisa menggunakan uji Fisher sebagai nilai v-value-nya. Gitu ya. Oke, ini untuk odd ratio untuk melihat besar hubungannya atau besar tidak berhubungan. Kalau kesimpulannya kita tadi tidak berhubungan, ini besar bahwa dia tidak berhubungan adalah 0,65651 kali tidak berhubungan gitu ya antara kualitas pelayanan baik terhadap kepuasan pasien. Ya, ini nilai risknya atau nilai odd rasionya yang dilihat atau besar hubungannya. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa diulang terkait dengan langkah-langkah untuk uji chi-square. Cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.